Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariani. Saya dari kelas K321 Manajemen Non-Reguler dengan nomor induk mahasiswa 112117001. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi dari ujian akhir semester mata kuliah simulasi bisnis. Di sini terdapat 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian perencanaan SDM, yang kedua yaitu tujuan perencanaan SDM, yang ketiga langkah-langkah perencanaan SDM, yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Nah, di sini poin yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Kemudian, poin yang kedua yaitu tujuan perencanaan SDM. Nah, tujuan dari perencanaan SDM yaitu yang pertama adalah memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, yang kedua yaitu menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang terakhir yaitu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi perusahaan lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu langkah-langkah perencanaan SDM. Di sini terdapat 5 langkah dari perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis faktor-faktor penyebab dari perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua yaitu peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penentuan dan implementasi program. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu menganalisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Di sini perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan antar perusahaan lain. Kemudian kedua yaitu ada perubahan keputusan internal seperti strategi, budget marketing, atau budget perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian ada ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga maksudnya yaitu perubahan tenaga kerja organisasi, seperti adanya pegawai yang kena pensiun, pegawai yang mengundurkan diri, pegawai yang terkena PHK, kemudian ada pegawai yang meninggal atau yang sakit, dan yang lainnya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu melakukan peramalan kebutuhan SDM. Nah, di sini terdapat teknik-teknik peramalan kebutuhan SDM. Yang pertama itu ramalan para ahli. Nah, jadi di sini saya mengambil ramalan para ahli menurut Delphi Teknik, yaitu bila mana para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencana SDM meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini ada yang kedua yaitu analisis kecenderungan atau trend analisis. Nah, di sini analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada ekstrapolasi, merupakan mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Kemudian ada indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama dengan di masa yang akan datang. Masih di peramalan ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada budget dan planning analysis. Nah, di sini budget dan planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan.
Kemudian ada yang keempat, yaitu New Venture Analysis. New Venture Analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada Computer Analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi, dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Kemudian langkah ketiga yaitu penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Nah, di sini merupakan penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang keempat yaitu analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Nah, di sini analisis ini memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu suatu proses di mana pemeriksaan tenaga kerja yang ada, kemudian jumlah dan jenisnya. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama yaitu ada perubahan demografi. Nah, jadi perubahan demografi merupakan kesadaran bahwa perubahan yang mendasar sedang berlangsung dalam komposisi populasi dan berakibat terhadap tenaga kerja. Kemudian ada perubahan ekonomi. Nah, di sini perubahan ekonomi terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada inflasi dan resesi. Inflasi merupakan sebagian kenyataan hidup merusak perencanaan biaya hidup seseorang, dan resesi ekonomi memaksa perubahan pada praktik manajemen paksaan yang sering membawa ketidaksesuaian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perubahan teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi baru berpengaruh besar terhadap praktik organisasi dan manajemen. Nah, itu merupakan faktor-faktor dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, itulah keempat poin yang saya bahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.